Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzah 'anil jismiyah wal jihah waz zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khulaqahul Qur'an. Amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang memberikan rezeki, kenikmatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai kaum muslimin wajiblah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah wasiat khotib kepada hadirin sekalian. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan istiqomah bersalawat kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita bersama-sama telah menyambut hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita bisa menyaksikan bagaimana prosesi kegiatan tersebut yang sungguh semarak. Bendera berwarna merah putih menghiasi pekarangan rumah. Umbul-umbul berwarna-warni ada di mana-mana. Lampu kelap-kelip menambah kesemarakan. Dan berbagai lomba yang dihadirkan begitu khas mewarnai kemeriahan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun para hadirin, sudah 79 tahun yang lalu Indonesia telah merdeka. Kemerdekaan tersebut bukan diraih dengan gampang dan bukan pula dengan kemudahan, tetapi dengan cucuran darah, dengan hentakan bom, dengan air mata, dengan pengorbanan, dan dengan harta serta jiwa. Kemerdekaan Indonesia yang begitu susah payah diraih pada zaman sekarang ternyata hanya tinggal kenangan. Hanya sebatas goresan tinta di buku-buku sejarah dan hanya sebuah dongeng orang tua dulu kepada anak-anaknya. Perjuangan pahlawan dahulu nampaknya tidak disyukuri dengan baik oleh generasi penerusnya. Karena hari ini kita lihat dan kita rasakan 78 tahun hanyalah peralihan dari satu penjajahan kepada berbagai penjajahan lainnya. Betapa tidak, dahulu para pahlawan hanyalah menghadapi penjajahan militer, tetapi sekarang bangsa Indonesia menghadapi multi penjajahan. Dari penjajahan ekonomi, budaya, moral, sampai agama. Bahkan bentuk penjajahan seperti ini lebih besar bahayanya daripada penjajahan militer. Karena bahaya yang ditimbulkan jauh lebih kompleks dan berdaya rusak tinggi. Bukan fisik yang dirusak, tetapi pola pikir. Contohnya, baru-baru ini ada PP atau peraturan pemerintahan
nomor 26 tahun 2024 pasal 103. Di dalam pasal tersebut ada kalimat ambigu yang berkaitan dengan pelegalan alat kontrasepsi untuk para usia pelajar. Bayangkan, jika peraturan ini sudah berjalan, maka kehancuran moral generasi muda sudah di depan mata. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Belum lagi, ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang biasa kita sebut dengan BPIP menghapus aturan jilbab di Paskibraka. Sehingga anggota Paskibraka dianjurkan untuk melepas jilbabnya demi keseragaman dalam berpakaian. Walaupun sekarang sudah diperbolehkan, namun bagaikan nasi yang sudah menjadi bubur, bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan keyakinan umat Islam. Maka benarlah apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun ila alladhi ba'dahu syarru minhu hatta talaqqau rabbakum. Bersabarlah kalian, maka sesungguhnya tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman kecuali zaman tersebut lebih rusak dari zaman sebelumnya, sampai kalian menemui Tuhan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Maka jangan heran apabila Bapak I.R. Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini kita juga masih dijajah dengan diri kita sendiri. Dijajah dengan hawa nafsu, dijajah dengan moral kita, dijajah dengan perilaku kita. Pantaslah sepulang dari perang Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berujar, kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran yang lebih besar. Lalu sahabat bertanya, apakah yang lebih besar itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad memerangi hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita simak potret kehidupan modern sekarang ini yang telah kalah dalam jihadnya melawan hawa nafsu. Yang pertama, ada para pemimpin. Mereka haus akan jabatan, menghalalkan segala cara untuk meraih impiannya menjadi pemimpin di negeri ini. Mereka sogok rakyatnya dengan uang agar rakyat yang memilih mereka. Yang kedua, ada para pelajar. Mereka banyak sekali yang kalah dengan hawa nafsunya. Mereka bersenang-senang, bergaul yang kebablasan, ngerokok, nongkrong hingga larut malam, bermain handphone hingga lupa waktu, bertindak sesuka hatinya, malas belajar, malas mengaji, dan lebih miris lagi jika ada yang sudah terperosok kepada seks bebas, narkoba, dan minuman-minuman keras. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, ada para orang tua. Mereka lupa daratan. Mereka bekerja pada gelap di pagi hari dan mereka pulang pada gelap di malam hari. Mereka bekerja mati-matian untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mereka bernafsu untuk menjadi kaya, padahal hak anaknya diabaikan. Anaknya sudah diambang kehancuran moral dan bahkan akidah. Itulah bagian dari tidak merdekanya kita semua, dari kepungan musuh hawa nafsu. Memang jihad melawan hawa nafsu bukan sembarang jihad. Jihad melawan hawa nafsu ibarat peperangan, bukanlah melawan musuh yang bisa diperdaya dengan strategi dan senjata.
Jihad melawan hawa nafsu adalah peperangan melawan musuh yang tak terlihat, musuh dalam selimut yang siap menikam dari belakang. Oleh karena itu, Al-Quran terang-terangan mengingatkan manusia agar tidak mengikuti hawa nafsunya. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surah Shad ayat 26. Marilah kita merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari keserakahan, merdeka dari ketamakan, merdeka dari iri dan dengki. Sehingga setelah kemerdekaan bangsa ini telah kita peringati, maka kita pun harus memperingati kemerdekaan kita dari hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri, sehingga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar merdeka. Merdeka dan merdeka. Allahu Akbar. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtihanih wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa am baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wa rada 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah wa ansur man nasarat din wa akhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'annal bala' wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma dhahar minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allah ya'muruna bil adl
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.